Pada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah, di data 9-nya 20 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya curiga pengakuannya di Filipi 3 nomor 5 ini, di situ dia sedang mengincar mangsa. Mengaku orang Ibrani, mengaku dari Benyamin, mengaku dari Farisi. Mungkin sasaran empuknya saat itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang keturunan Benyamin, bisa jadi orang-orang Farisi. Karena tentang Paulus ini saya menemukan satu nubuatan kuat dari Yesus. Apa itu? Matius 23, satu perikop. Tapi kita khusus konsentrasinya di data 15. Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Yesus menunjuk ahli Taurat. Paulus ngaku ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kita lihat tadi bagaimana 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada ini ngaku ini. Itu munafik. Di lain sisi dia mengaku sebagai orang Yahudi, di lain sisi dia mengaku tidak orang Yahudi, di lain sisi dia mengaku orang Roma, munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah ia menjadi pengikut agamamu, dia kau jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Lama saya belajar Bible, saya tidak pernah menemukan ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang munafik dalam skala Bible yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi menjadi pengikutnya, selain daripada Paulus. Nggak ada selain daripada Paulus. Nah, ini yang saya temukan. Ya, silakan. Maaf Bang, motong Bang. Berarti kalau itu kan ada banyak Abang ngeluarin banyak dalil. Tapi saya mau nanya, pendapat final Bang Juma ini, karena Abang Juma kan saya perhatikan sangat sangat hafal dengan Alkitab gitu. Jadi kesimpulannya itu, pendapat akhirnya Bang Juma itu, Paulus itu orang Ibrani, orang Yahudi bukan gitu. Pendapat akhirnya dari semua data yang Abang dapatkan gitu. Kalau saya yang ditanya, Bang. Iya, pendapat Bang Juma ini. Iya, pendapat saya mendudukkan dia adalah orang yang tidak jelas. Kenapa? Apa alasannya? Bung, bagaimana bisa wajah bumi ini dirubah oleh seseorang yang bernama Paulus, sedangkan orang-orang yang dirubah ini tidak peduli, tidak mau tahu EGP Paulus ini siapa, dia bapaknya siapa, dia mamanya siapa. Tidak ada yang mau peduli itu. Sedangkan yang dirubah ini adalah satu konsep. Saya sederhanakan. Pada zaman Nabi Musa ada yang disebut Samiri, dan saya simpulkan pada saat Yesus ada yang disebut Paulus. Samiri dan Paulus kedudukannya sama. Siapa mereka ini? Pembelot ajaran Tuhan. Saya sederhanakan lagi. Ketika Yesus sendiri yang ngomong Yesus yang ngomong, manusia tersesat setelah Yesus itu pergi bukan karena orang yang menyesatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam, bukan karena orang itu berasal dari tanah Arab, tetapi Yesus mengatakan apa? Kamu akan disesatkan oleh oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik rahasia. Paulus, Bung, kalau Anda kaji secara histori, Paulus menulis surat di dalam penjara kamar rahasia, dalam bahasa Yunani Taimeong. Taimeong itu adalah bilik rahasia. Paulus menulis surat di sana. Minimal ada 3 surat yang ditulis Paulus dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia bertemu dengan Kristus dalam bilik rahasia. Di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik, dia bertemu dengan Kristus. Dan Yesus dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab
Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Saudara, kalau murid pilihan saja disesatkan, bagaimana dengan kita? Apa bukti kesesat? Sabar sedikit. Apa bukti kesesatannya? Keberhasilan penyesatannya? Kristen kalau ditanya tentang pola konsep Tuhan, kacau bang. Tentang konsep kitab suci, kacau. Tentang kerasulan Paulus, kacau. Tentang ketuhanan Yesus, kacau. Kita diajak kemudian berfantasi di dunia hayal. Angan-angan pencipta langit dan bumi yang begitu kuat dahsyat kemudian turun ke bumi jadi anak-anak. Kita digiring ke sana. Apakah ini bukan bentuk kesesatan? Nyata itu bang, nyata betul. Tidak ada orang yang berakal yang mampu mengatakan itu bukan kesesatan. Pasti. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini diciptakan oleh seorang bayi? Oh, bukan dia yang menciptakan bang. Tadinya sebelum jadi bayi. Nah, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ketika dia sudah menjadi bayi, berarti dia kehilangan kekuasaan. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Artinya maha itu tidak ada titik, detik, menit, jam, apalagi tahun. Dia kehilangan kekuasaan. Maha itu tak ada hentinya, kekal. Kalau dia maha hidup, hidup kekal. Maha kuasa, kuasa kekal. Maha pencipta, pencipta kekal. Maha perkasa, perkasanya kekal. Maha suci, sucinya kekal. Tidak pernah ada titik di mana dia jatuh dari kemahaannya itu. Sedangkan yang dibawa oleh saudara Kristen, Tuhannya datang ke bumi, jadi manusia, nebus dosa manusia, mati dikutuk di atas tiang salib untuk dosa manusia. Ini ilmu dari mana? Kalau bukan dari ilmu yang ditemukan di padang gurun oleh Kristus yang diserahkan kepada Paulus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan mungkin bisa lanjut kepada yang lain. Nanggap ini bang. Oh iya, boleh. Bang. Silakan. Berarti saya ambil kalau mendengar dari abang yang terakhir, berarti kesimpulannya abang sendiri masih bingung ya soal maksudnya soal ya orang Farisi atau bukan, karena abang menganggap Paulus itu munafik. Jadi seperti Obama lah, ketika dia lagi kampanye mendekati orang Kristen, dia dekat-dekat Kristen, misalkan ke ono-ono gitu ya. Jadi agaknya Bang Juma sendiri nggak bisa mendefinisikan gitu ya, apakah dia Ibrani atau bukannya ya. Begitu ya bang ya, kurang lebih ya bang. Iya. Oke, yang kedua bang, boleh nanya lagi yang kedua bang? Boleh. Begini bang, saya perhatiin abang juga termasuk sama yang lain-lain juga. Kenapa saya merasa bahwa kenapa Paulus itu sering dijadikan kambing hitam dengan alasan hukum Taurat itu. Nah, yang saya perhatikan bang, pernah saya baca dalam Bible ya, dalam kitab suci kami ya, bahwa Yesus sendiri sering melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat. Salah satu contohnya begini bang, ketika dia bermukjizat menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat, orang lumpuh itu bangunlah, orang lumpuh itu menggendong tikarnya, lalu ditanya oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, kenapa kau menggendong itu? Ini kan hari Sabat, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dulu pun ahli-ahli Taurat menggosipkan kok murid-muridnya Yesus itu makan dan minum di hari Sabat, padahal kan nggak boleh. Berarti kalau saya gitu ya berpikiran ya, sebelum Paulus melanggar begitu, Yesus pun sebenarnya udah pernah melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat tuh bang. Gimana tuh bang? Iya, baik. Kalau kelakuan daripada Yesus kami dapatkan dalam Al-Quran. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku Nabi Isa alaihi salam datang kepada kalian Bani Israel sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Kenapa engkau membiarkan muridmu kemudian memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah Yesus kemudian menuding lantas menunjuk Daud? Bukankah Daud juga melakukan hal yang sama ketika diharamkan untuk memakan makanan yang dipersembahkan kemudian untuk dimakan, tapi Daud memakannya, padahal itu nggak boleh. Apa pengajaran yang ingin diajarkan oleh Yesus di sana? Ternyata itu kedudukannya, lagi-lagi nih sebagai pandangan seorang muslim yang ditanya. Ternyata di Al-Quran haram
mutlak hukumnya makan babi, tetapi ada kondisi di mana itu menjadi uzur. Ada kondisi di mana itu uzur, boleh. Ketika dikatakan dalam Ulangan 31, jelas sekali di sana Allah melarang bagaimana orang-orang Yahudi itu untuk melanggar. Kalau nggak salah di data nomor 14-nya. Kuduskanlah hari Sabat. Malah perintah membunuh orang yang mencederai kesucian, kekudusan hari Sabat. Tetapi kok Yesus malah melakukan hal yang tadi? Maka kesimpulan saya, ada unsur di balik setiap hukum Tuhan yang didatangkan oleh para nabi. Seperti Nabi Daud, seperti Nabi Muhammad, seperti kemudian Nabi Isa atau Yesus. Dia yang mengharamkan, tapi ada kondisi di mana dia membolehkan. Darurat, sama seperti di Islam, larangan berbohong, tapi ada sisi di mana itu dilonggarkan, uzur. Ada uzur yang membolehkan, ada keadaan darurat yang membolehkan. Nah ini yang terjadi. Murid-murid Yesus memetik gandum hari Sabat daripada mati. Haram makan babi daripada mati. Artinya, tidak ada lagi makanan yang lain. Tak ada lagi makanan lain. Kalau tidak dimakan mati, tetapi dimakan untuk secukupnya saja. Bukan makan lantas dibungkus di karung dibawa pulang ke rumah, bukan. Sekira begitu, saudara. Berarti abang pun mengetahui ya, menyetujui bahwa memang Yesus pun tidak mengindahkan hukum Taurat ya bang. Betul kan? Kurang lebih dengan Yesus alasan itu, yang tadi abang sebutkan. Iya. Coba kita lihat. Yang menguatkan saya berargumentasi seperti itu apa? Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Maka tidak mungkin status Yesus di sana membatalkan hukum Taurat. Tidak mungkin membatalkan perintah daripada kuduskan hari Sabat. Tidak mungkin. Itu kan uzur. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih bang. Bang, yang Sama-sama. ketiga nih bang. Bang yang ketiga nih bang, maaf bang. Iya, Bang, iya. sekali ngobrol dengan Bang Juma, saya baru nyadari Bang Juma enak diajak bicara sebetulnya. Jadi banyak yang rumor-rumor yang nggak tepat lah semua Nabi Iya. Juma. Sorry bang. Sebelum kita lanjut, saya minta maaf dulu. Yang saya maksud tadi tentang hari Sabat itu bukan Ulangan 31, tetapi Keluaran 31 ayat 14. Maaf. Silakan. Siap. Bang, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga bang ya. Tadi saya Siap. dengar ada bang-bang di atas mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung. Saya mau nanya pendapat pribadi Bang Juma yang sudah Iya. pasti bergaul dengan golongan Katolik atau Kristen pasti ya, selain dengan pastinya Muslim itu mah. Apakah abang percaya dengan omongan itu bahwa orang Katolik menyembah patung? Pendapat pribadi Bang Juma. Iya, Pengalaman. jadi gini saudara. Sama seperti orang Quraisy ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa kata orang-orang Quraisy? Allah. Lalu ini berhalamu? Patung-patungmu ini apa? Oh, karena Allah itu tidak bisa kami lihat, maka kami membuat mediasi sebagai penyambung kepada Allah. Dia bukan Tuhan kami. Ini hanya mediasi saja untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan kami. Sama seperti itu. Cuman apesnya, orang-orang Quraisy pra-Islam tidak ada perintah kepadanya jangan bikin patung. Jadi kalau orang Katolik mengatakan kami tidak menyembah patung, oke. Tapi sebelum patung itu Anda buat dan sebelum Anda menyembahnya atau menuhankannya, atau sekalipun Anda tidak menuhankannya, tapi kan Anda pegang kitabnya Yahudi. Ada perintah, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, mau apapun yang ada di bumi. Ini larangannya. Larangan pertama. Larangan kedua, kalau toh kamu sudah terlanjur melanggar perintahku yang pertama, jangan kamu sembah. Jangan kau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah yang cemburu. Itu poinnya. Yang ketiga, untuk menganulir itu semua, apakah ini pelanggaran bagi Katolik? Mohon maaf, saya katakan bukan pelanggaran bagi Katolik. Loh,
Kok bisa Bang semua? Karena larangan jangan membuat patung itu adalah perintah Tuhan hanya kepada Bani Israel. Orang Katolik mau bikin patungnya, bom patungnya siapapun, dia tuhankan, dia sembah. Adakah Nabi yang diutus kepada mereka? Adakah Tuhan berfirman kepada orang Katolik, orang Roma? Tak ada. Oleh karena itu, kita kembali kepada hukum global. Apa hukum globalnya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang diseru oleh nabi-nabi Israel termasuk Yesus, bahkan iblis, hanya menyembah kepada Allah, dan cakupannya hanya kepada Bani Israel dan juga kepada iblis. Mana perintahnya kepada orang Roma? Mana perintahnya kepada orang Belanda? Mana perintahnya kepada orang Indonesia? Nonsen, tak ada. Bahkan kalau Anda jeli melihat, Paulus itu menulis 13 buku bukan untuk orang Indonesia. Tak ada Paulus menulis buku 13 untuk orang Indonesia. Enggak, selamanya hanya kelompok-kelompok tertentu di Roma, di Antioquia. Cuman itu aja. Di Damaskus, hanya itu aja. Tidak ada perintahnya untuk kita. Kembali kepada pertanyaan saudara, bagaimana dengan orang Katolik yang membuat kemudian patung dan seterusnya? Setahu saya, berdasarkan kitab suci saya, tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul kepada mereka. Kalau mereka salah, kalau mereka keliru, apa yang menjadi tolak ukurnya? Tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, Yesus tidak diutus kepada mereka. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, tapi orang Katolik makan babi, itu bukan dosa. Ketika ada perintah jangan bikin patung, orang Katolik bikin patung, itu bukan dosa. Berdasarkan hukum Taurat, itu bukan dosa. Ketika Taurat mengatakan jangan ada ilah lain, lalu kemudian orang Katolik Roma membuat sembahan-sembahan lain daripada Tuhannya orang Yahudi, itu bukan dosa. Sama sekali bukan dosa. Ketika ada perintah jangan membunuh, orang Katolik membunuh, bukan dosa. Berdasarkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Karena Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi kalau orang Katolik makan babi, makan orang, makan apapun, tidak dihukum berdasarkan hukum Taurat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah muncul, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia yang namanya manusia melanggar Al-Qur'an baru kena hukum. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang hidup pada zaman itu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku mengutusmu dengan Al-Qur'an agar engkau mengajarkan hukum-hukumku kepada manusia, apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidupnya. Kepada manusia, litubayyana linnas. Makanya Al-Qur'an itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya bani Adam, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Jadi di luar Bani Israel pada zaman Yesus, mau berzinakah dia, mau membunuhkah dia, mau makan babi kah dia, makan orang sekalipun, kalau tidak ada perintah Tuhan yang datang kepada mereka, no coalan. Tidak ada persoalan. Itu tidak dihukum dosa. Karena tidak ada hukuman, karena tidak ada aturan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Dulu sebelum ada Taurat, tidak ada orang berdosa. Begitu Taurat sudah datang, maka dosa semakin banyak, karena semakin banyak aturan. Bagi mereka yang tidak didatangkan hukum oleh Tuhan, mau ngapain mereka menuntut? Oh, kita tidak boleh begini loh. Siapa yang larang? Ada perintah Tuhan datang kepadamu? Enggak ada. Jadi sebenarnya Katolik itu adalah mereka yang menjalankan hukum-hukum dari nenek moyang mereka dengan mengambil kitabnya orang Yahudi, sibuk sendiri, GR sendiri, PDKT sendiri, padahal kitab itu bukan untuk mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka bebas mau ngapain aja, karena hukum Tuhan tidak datang kepada mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka seluruh umat manusia wajib hukumnya tunduk kepada aturan yang dia bawa. Andai saja saudara Jamie hidup pada zaman Yesus dan Jamie bukan Bani Israel, Yesus mengarang jangan makan babi, ente mau makan babi, bukan dosa. Jangan nyembah yang lain, ente mau menyembah patung, bukan dosa. Karena perintah itu bukan kepada Anda. Tapi sayangnya, Anda hidup di zaman Nabi Muhammad, maka Anda harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Jangankan zaman sekarang, zaman ketika Anda hidup sama Yesus pun, apa kata Yesus?
Ketika ada orang Samaria datang kepadanya, Yesus, Tuhan, kata Yesus kepada murid, usirlah. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Samaria tadi? Betul Yesus, betul. Kamu memang hanya untuk Bani Israel. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Makan roti, Memang Bang. kau gimana? Makan roti bang, bukan sampah bang. Makan sampah bang, makan remah-remah. Aku Remah-remah, tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata Yesus? Apa kata wanita tersebut? Benar Tuhan, tetapi bukankah kemudian anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Itu diterangkan kemudian oleh Yesus sendiri. Maka apa yang terjadi? Benar Tuhan, tapi bukankah? Jadi Yesus mengiyakan, kemudian wanita itu mengiyakan. Sepakat mereka. Apa yang terjadi? Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Imanmu besar. Apa imanmu? Kau akui dirimu anjing. Kau akui dirimu makan roti atau remah-remah yang jatuh dari meja tuanmu. Maka imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Orang tersebut tidak berubah menjadi domba. Itu orang yang hidup sesama Yesus. Apalagi sekarang. Maka solusinya ya hanya harus menjadi Islam. Gak ada yang lain. Mau kemana? Mau jadi pengikut Yesus? Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangankan kita, orang yang ketemu langsung sama dia, yang percaya sama dia, sujud menghibah kepada dia saja disebut guguk. Maaf nih, maaf. Apalagi kita. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Artinya apa? Domba ini kalau kita lihat dalam Yeremia 50:17 yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Bani Israel seibarat domba. Jadi yang di luar daripada Bani Israel bukan domba. Maka ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka yang dimaksud adalah non-Yahudi yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya Yesus. Nah sekarang ada dua skala besar. Ada komunitas besar di atas dunia ini yang ngaku-ngaku domba. Orang Yahudi, domba dari Yakub. Dan orang Kristen, domba dari Yesus. Kira-kira yang mana yang palsu? Yang mana yang nyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau non-Yahudi nyamar Yahudi? Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Aku dulu bertanya, tunggu dulu, aku bertanya. Tadi dibilang Bang Juma, yang melanggar Al-Quran akan dihukum. Kan gitu tadi Bang Juma bilang. Kenapa Iya. Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa Abang Oke. Juma mengatakan yang melanggar Quran akan dihukum, sementara Allah sendiri mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nanti diteruskan oleh Jamie dengan The Truth. Oke, baik, saya jawab. Ketika Nabi Muhammad kemudian mendengarkan firman dari Allah, wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Taurat dulu. Taurat mengajarkan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, di mana Tuhan akan menyimpan firman-Nya dalam mulutnya. Di data nomor 19-nya dikatakan Bismi Anoki. Nabi itu setiap berucap dia akan mengawali ucapannya dengan Bismi Anoki, dengan menyebut namaku. Nabi Muhammad setiap kali menerima wahyu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menyimpan firmanku di mulutnya. Dia seperti Musa. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi itu akan mengucapkan apa yang didengarkan. Dia tidak mengucapkan apa yang tidak datang dariku. Nah, sekarang hal ini dibenarkan. Terlalu jauh kita kepada ulangan. Coba yang dilakukan kemudian oleh Lukas dalam pemberitaannya Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita.
Sebagaimana Nabi Musa membasmi setiap musuh yang ada di depannya, begitu juga Nabi yang sama seperti beliau, dia akan membasmi orang-orang yang melanggar atau yang membantah hukum Tuhan yang datang kepadanya. Siapa Nabi yang dituliskan oleh Lukas dalam kisah para rasul ini? Siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut, yang sama seperti Nabi Musa, dia akan dibasmi, dia akan dilenyapkan, dia akan diperangi. Dan akan terjadi, bahwa siapapun akan terjadi, berarti harus. Kalau Yesus nabinya, justru Yesus yang dibasmi. Lalu siapa nabi itu? Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kepada pertanyaan. Jadi kamu harus menegakkan Taurat itu, di mana Taurat itu sudah mengatakan aku di dalamnya. Dan kau harus menegakkan Injil, di mana Injil Yesus di dalamnya diceritakan kemudian apa? Yohanes 16 nomor 7 nomor 15. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sebab kalau dia datang, dialah yang akan mengisapkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum dan keadilan. Dan apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan data 14:13-nya dikatakan apa? Dia akan memuliakan aku. Jadi itu yang harus kau tegakkan, kata Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, lastum ala sa'in hatta tuqimu Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran diturunkan kepada orang Yahudi, orang Nasrani? Karena memang litubayyina linnas, Al-Quran itu diwahyukan untuk kita semua, bukan hanya satu kelompok saja. Makanya kalau kita berbicara hukum Taurat seperti yang saya dengarkan dari Bu Darni tadi, bagaimana kalau saya harus mengikuti Taurat, habis binatang mati dan seterusnya? Itu kalau hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini, maka setiap orang yang haid harus kemudian berkorban 2 merpati. Dalam dunia ini, misalnya penduduknya 200 juta manusia, setengahnya perempuan, maka setiap bulan harus kemudian menyisihkan untuk dikorbankan 2 merpati. 200 juta bagi 2 berarti 100 juta. 100 juta bagi 2 ekor berarti setiap bulan kita harus menghabiskan 200 juta ekor merpati. Wow. Punah ya bang. Punah merpati. Hukum Tuhan tidak berjalan. Makanya hukum itu hanya sampai kepada Yesus saja. Setelahnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi Bani Israel, hukum yang datang kepada Nabi Musa tidak boleh mereka hentikan sebelum Nabi Muhammad itu datang. Setelah Nabi Muhammad datang, hukum yang datang kepadanya harus melebur. Di mana itu diterangkan? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Saya bacakan kepada saudara-saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Apa tujuannya dia datang? Wahai ahli kitab, nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Datang nabiku, rasulku kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya, yaitu nabiku Nabi Muhammad dan Al-Quran yang menjelaskan. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, aku Allah pencipta langit dan bumi akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula aku Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Setelah nabiku datang, ahli kitab dipanggil, sini, nabiku sudah datang, memberikan kamu cahaya berupa Al-Quran, petunjuk jalan lurus. Maka ikutilah jalan keselamatan itu. Maka itulah jalan yang lurus. Dulu orang Yahudi boleh melakukan hukum Taurat, boleh. Tapi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, sejak itu pula mereka harus ikut kepada utusan yang terakhir, Rasulullah wa khataman nabiin. Saya kira begitu, saudara. Silakan Dinda Alif. Bang Juma, atau yang tunggu sebentar. Saya sebentar dulu, Bunda. Saya mau sebentar nanti dulu. gantung nanti. Quran surat 2. Sama saya pun gantung, Bunda. Maaf, Bunda. Quran surat 2 ayat 62. Udah, silakan. Yahudi dan Nasrani orang Sabi'in beriman kepada Allah. Dan ada juga ayat dikatakan pengikut Isa, pengikut Yesus akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa tadi Bang Juma mengatakan yang melanggar Al-Quran akan dihukum? Ternyata disuruhnya beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil, dan pengikut
Isa, pengikut Yesus, kelak akan ditinggikan di akhir zaman. Berarti kami, Ya. pengikut Yesus sekarang ini akan ditinggikan dong di akhir zaman. Haleluya. Baik. Gitu. Lanjut. Baik. Oke, baik. Jadi ketika kemudian dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman pada masa mereka orang Yahudi menerima kitab suci dan utusan para nabi. Ketika orang-orang Nasrani yang beriman kepada nabi dan kitab suci yang ada pada mereka. Begitu juga orang Sabi'in, siapapun yang beriman pada Nabi Musa pada zamannya, beriman kepada Nabi Isa pada zamannya, beriman kepada nabi-nabi utusanku pada zamannya, dan beriman ketika ia hidup pada zamannya Nabi Muhammad kepada nabiku Muhammad, maka mereka semua akan diselamatkan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Al-Quran yang Anda bawa, Allah akan mengangkat orang yang mengikuti Nabi Isa dan membersihkan orang-orang kafir. Ibu Darni yang saya kasihi, tugas kami 24 jam itulah membersihkan orang-orang kafir yang ngaku-ngaku menjadi pengikut Nabi tersebut dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Kami berupaya membersihkan nama beliau. Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran itu datang, maka roh yang benar ini akan mensucikan aku, memuliakan aku. Ketika orang Kristen mengatakan dia mati terkutuk, kami melarang. Enggak, Nabi Isa Yesus itu tidak mati terkutuk. Ketika orang Kristen mengatakan dia disalib, dia ditelanjangi, diludahi, ditonjok, ditampar, gantung, ditombak, kami mengatakan enggak. Maka tugas membersihkan dia dari orang-orang kafir itu ada di kami, bukan di Anda. Anda malah mengotorinya. Ketika saya tanya, dalam kaidah salib, baik orang Roma maupun orang Ibrani, orang Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang terkutuk. Orang Roma ditanya, siapa yang engkau salibkan? Penjahat nasionalis. Orang Yahudi ditanya, siapa yang engkau salibkan? Dia adalah pendosa besar. Kemudian Elohim yang kita tanya, Elohim, siapa yang engkau salibkan? Yang aku salibkan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan dia adalah orang yang saya kutuk. Lalu ditanya, apa salah Yesus kami sampai dia harus disalibkan? Apa jawaban orang Kristen? Yesus tak ada dosa. Yesus itu orang suci. Kenapa dia disalibkan? Karena dia menanggung dosa-dosa kami. Coba, miring pesawat, tabrakan mobil kita jadinya. Padahal salib itu secara definisi, baik secara historis sekalipun, itu hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus ada nggak dikutuk oleh Elohim? Tidak. Sedangkan yang dikutuk oleh Elohim, rangkaian perintah dan ajakan bahkan kutukan dalam Bible, Perjanjian Lama, terkutuk. Mereka semua itu adalah orang yang dinisbahkan kemudian kepada pelanggar Taurat. Contoh, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Sekarang antara Yesus dan Yudas, siapa yang makan suap? Yudas. Berarti siapa yang terkutuk? Orang Kristen mengatakan Yesus. Tabrakan pesawat. Yang dikutuk Tuhan itu yang makan suap. Ia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati karena orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan jasadnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Loh, kenapa harus ke situ Bang Sema? Yes, petunjuknya dari Paulus sendiri kok. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Cek per cek, ternyata di Ulangan 21 nomor 22-23. Ternyata yang tertulis di situ adalah yang dikutuk oleh Elohim. Kembali kepada Yesus.
Apa dosa Nabi kami? Apa dosa Yesus kami? Sampai dia harus dikutuk. Oh, ternyata dosa maling ayam, dosa perkaos ibu kandung, perkaos anak kandung, membunuh ayah, membunuh anak, merampok, memperkosa dan korupsi, itu ditanggungkan kepada dia. Oh gitu. Jadi Nabi kami ini dikutuk karena dosa-dosa maksiat kalian. Oh, hebat kali. Nah, ini yang terjadi. Maka kami datang membersihkan beliau dari kalian yang melemparkan semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini ke pundaknya. Sungguh beliau adalah Nabi suci, terkemuka di dunia dan akhirat, dan kami tugasnya membersihkan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir yang ada di tengah-tengah beliau. Sekira begitu. Silakan. Oke Bang Juma, satu Siap. pertanyaan lagi setelah itu saya turun ya. Satu pertanyaan lagi setelah itu saya turun. Tapi sebelumnya saya memberi pernyataan dulu. Saya orang Katolik, saya tidak pernah menyembah patung, minimal diri saya pribadi ya. Jadi kalau ada orang berkata orang Katolik menyembah patung, itu sesat dan menyesatkan. Saya pernah merusak satu patung Yesus, tangannya patah sama saya, satu salib pernah jatuh. Berarti kalau saya menyembah patung seperti itu, mungkin saya udah masuk neraka tingkat berapa nanti di hari akhir ya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Jadi tolong jangan sesat menyesatkan lagi untuk yang di atas. Oke Bang Juma, pertanyaan terakhir ya. Bang, Siap. maaf nih Bang. Saya senang Siap, sekali Bang. bisa ngobrol langsung dengan Abang nih. Enak banget, enak. Semoga sukses Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang. Amin. Saya udah melihat Abang ini ibaratnya fasih banget, baik itu dalam Quran maupun dalam Alkitab. Makanya tadinya saya mau nanya sama Bang Tahta, cuman dia udah keburu turun. Nah kebetulan ada Bang Juma udah turun lagi. Oh, Abang orang yang paling layak. Saya mau nanyakan gini Bang, menurut pengalaman Abang, menurut pengetahuan Abang yang udah fasih di dua ajaran gitu, menurut Abang pribadi, apakah namanya Yesus Kristus itu orangnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam, Bang? Itu aja. Oke. Bang. Terus sama sebabnya kenapa, diterangkan sebabnya kenapa gitu Bang. Itu terakhir Bang. Baik. Makasih ya Bang. Baik. Dalam tradisi agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, kita menemukan keadaan di mana pernah diutus seorang nabi lahir tanpa ayah. Jadi oknum yang kita ceritakan ini sama dalam posisi tersebut. Lahir tanpa ayah, kita ceritakan oknum yang sama dengan konsep teologis yang berbeda. Teologi yang berbeda. Kami mengatakan dia tidak disalib, saudara Kristen mengatakan tidak disalib. Itu poin yang pertama. Yang kedua, artinya ketika Islam dengan Al-Qur'annya ini beriman bahwa dia adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah. Kami kemudian mendengarkan wahyu dari Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 116, apa kata Allah? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apakah kau yang mengajarkannya? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lambat laun saya bertumbuh menjadi seorang muslim. Saya baca Bible. Ternyata Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diberikan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu yang aku katakan. Dan aku juga menemukan di dalam Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, Tuhanmu dan Tuhanku. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal, dan kalian menuhankan apa yang kalian tidak kenal. Ini melalui proses perjalanan. Lalu kemudian bagaimana dengan pertanyaan? Apakah sama? Dari pola yang Anda dengarkan tadi, jelas sama. Nah, apakah ada yang bisa membantu untuk lebih menguatkan? Ada. Di mana itu? Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku
akan menjadi musuh bagi mereka, dan pujian-pujian yang mereka lontarkan kepada yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya dalam proses belajar mendewasakan saya tentang Al-Quran ini, lagi-lagi saya temukan di dalam Bible Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Akankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran saya mengatakan itu. Berarti ketika saya ditanya, yang dibahas Al-Quran itu adalah yang diceritakan oleh pewarta di dalam Bible. Yang terakhir, Al-Quran saya menceritakan oknum tersebut. Apa kata Quran? Ketika Allah mengatakan wa qaulihim wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkan, tetapi mereka diserupakan dengan keadaan tersebut. Artinya penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu terjadi sesuai dengan keadaan yang mereka alami, tetapi bukan Nabi Isa yang mereka bunuh. Nah, bagaimana dengan Bible? Rupa-rupanya Bible kalau ditanya tentang Yesus dan Nabi Isa, kesamaannya sudah saya paparkan. Ternyata Yesus berpesan agar waspada kepada yang palsu. 2 Korintus 11 nomor 4 Paulus mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 ada Yesus lain. Yesus mengatakan ada Yesus lain selain daripada aku. Paulus mengatakan ada Yesus lain selain yang Paulus ajarkan. Berarti ada dua. Berarti wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Benar, berarti ada dua. Ada yang mereka kira Yesus tetapi bukan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus, dan jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di gurun, Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Wow, berarti Yesus mengatakan ada Kristus palsu. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka diserupakan untuk mereka tentang keadaan penyaliban tersebut. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Saya kira begitu saudara, tinggal Anda renungkan. Berarti ya, kesimpulannya sama atau tidak, Bang? Kesimpulannya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang berpesan akan datang Yesus palsu, itu adalah oknum yang sama dengan pola kristologi yang berbeda. Tentang apologet ini memang penting untuk kita bahas. Maka saya katakan ketika saya tanya apakah sama? Sama. Yang membedakannya adalah Al-Quran memberikan informasi dari langit, sedangkan Kristen, Bible memberikan informasi dari catatan-catatan wartawan yang ada pada zaman tersebut. Sumber kita berbeda. Sumber saya adalah langit, sumber Anda adalah bumi. Maaf Bang, boleh menganggap Bang? Silakan. Bang Juma. Silakan. Silakan sama Abang kalau misalkan ada kata itu langsung kata saya yang salah, pernyataan saya yang salah dipotong. Saya udah menuliskan di sini persamaan Yesus dan Nabi Isa Al-Masih ya. Kalau menurut pandang ini persamaannya Bang Juma. Kalau menurut dari Kristen, Yesus itu adalah utusan dari Allah pembawa firman. Dari sudut pandang Muslim pun itu utusan Allah membawa firman. Sama Bang, setuju ya Bang? Sama. Oke. Yeah. Yang kedua, menurut Kristen, Yesus itu lahir dari rahim perawan suci. Menurut pandangan Islam, Nabi Isa lahir dari rahim perawan suci. Sama ya Bang? Sama. Oke. Yang ketiga, melakukan banyak mukjizat Yesus itu. Yang dari sudut pandang Muslim, Nabi Isa melakukan banyak mukjizat. Sama tuh ya Mbak? Masih ya? Ya. Oke ya. Yang keempat, menurut pandangan Kristen, Yesus itu anak yang suci atau kudus. Demikian pula dengan umat Muslim mengatakan Nabi Isa Al-Masih adalah
anak yang suci dan kudus. Sama ya Bang ya? Iya, sama. Tapi ini perbedaan yang mendasarnya Bang. Yang makanya saya meragukan sama itu begini Bang. Ini perbedaannya Siap. ya. Dari Kristen mengatakan mempunyai sudut pandang sebagai berikut. Yesus Kristus itu adalah manusia, utusan, dan juga Tuhan. Sedangkan dari Muslim, dia itu cuma manusia, nabi, dan utusan Allah. Itu beda, betul ya Bang ya? Saya pendapatnya ya? Betul. Siap. Oke. Yang kedua, ibunya Maria. Menurut Kristen, ibunya Maria. Sedangkan menurut Muslim, ibunya Maryam. Tidak jadi masalah, itu mungkin bahasa, pasti itu dibantah. Oh itu bahasa, oke. Tapi emang beda lah tulisannya gitu ya Bang ya? Sementara ini Iya. ya? Oke. Karena di Kristen itu, di Muslim dulu ya Bang ya. Di Muslim itu Maryam itu adalah ponakannya Harun dan Musa. Otomatis lahirnya sebelum Masehi Bang. Karena kita tahu kan Nabi Musa dan Harun itu sebelum Masehi. Sedangkan menurut Kristen lahirnya tahun 1 Masehi, bukan ponakan Harun dan Musa. Betul Bang sampai situ Bang? Iya. Oke. Ini yang perbedaan pada paling mendasar kan ini Bang. Kalau menurut Kristen disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Sedangkan umat Muslim tidak disalibkan, tidak mati, dan tidak dibangkitkan. Melainkan diserupakan, diganti dengan orang lain. Sedangkan dia diangkat ke surga. Betul ya Bang? Sampai situ ya Bang? Siap. Oke. Lalu yang kelima, Yesus Kristus akan datang pada hari akhir untuk menghakimi manusia. Sedangkan sudut pandang Muslim, Nabi Isa alaihi wasallam akan datang pada hari akhir untuk menghancurkan salah satunya ya menurut hadis itu ya, bukan menurut Quran ya, babi dan salib, terus menjadi umat Muhammad, terus baru meninggal gitu ya. Betul Bang? Iya. Oh ya. Oke. Ini yang perbedaan yang ketujuh Bang. Yang keenam Bang. Mukjizat pertamanya menurut Kristen, mukjizat pertamanya usia 12 tahun merubah air menjadi anggur dalam peristiwa pesta perkawinan di Kanaan. Sedangkan menurut Muslim, dari umur bayi pun Isa Al-Masih Wasallam sudah melakukan mukjizat. Salah satunya dengan cara menyatakan firman. Betul Bang sampai situ Bang? Betul. Perbedaannya betul. Lalu yang ketujuh, menurut pandangan Kristen, Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba atau minimal di palungan lah. Sedangkan menurut pandangan orang Muslim, Yesus Kristus itu lahirnya di bawah pohon kurma. Oke sampai situ Bang? Oke. Oke. Lalu Sudah? belum Bang. Oh iya. Belum, Bang. Sebentar lagi Bang, masih ada 10. Dua lagi Bang. 3 lagi Bang. Oke. Bentar ya Bang, maaf ya Bang ya. Terus di sini menurut Kristen silsilahnya lengkap sebagai turunan Daud. Sedangkan di Muslim silsilahnya tidak terlalu disebutkan, cuma disebutkan dari keluarga Ali Imran. Oke Bang ya, sampai situ ya Bang ya. Siap. Oke. Yang ke-10 dia menurut Kristen lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea, di tanah Israel. Sedangkan umat Muslim lahirnya di daerah Palestina. Oke. Nah, udah itu aja Bang. Menurut saya, Oke. pendapat Iya, saya. iya. Persamaannya itu cuman maksudnya bukan jumlahnya ya Bang ya. Cuman yang hal-hal sepele, tapi perbedaan itu sudut pandang dari Kristen dan Muslim itu sangat fundamental gitu Bang. Sangat apa ya? Sangat penting banget. Jadi kalau saya pribadi menarik kesimpulan, saya pribadi ya Bang ya. Yesus Kristus itu sama Nabi Isa itu persamaannya kecil banget Bang. Gitu. Tapi silakan disanggah oleh Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesi terakhir ya Bang ya. Di sini juga sudah mau Iya, maghrib. terakhir setuju Bang. Sudah Nanti yang lain. kalau masih ada yang ingin kita bahas silakan aja kapanpun. Jadi gini. Terima kasih Bang. Baik. Ketika Nabi Muhammad menceritakan oknum yang tadi ada sisi kesamaannya dengan yang saudara paparkan. Apa sumbernya? Dari mulut ke mulut? Bukan. Dari isu-isu yang didengar dari kuping ke kuping? Bukan. Lalu dari mana? Dari wahyu Al-Quran menceritakan waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran ini ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang ada di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan cerita-cerita gaib dari pencipta langit dan bumi, bukan dari mulut ke mulut, kuping ke kuping, bukan. Itu yang pertama. Jadi ketika Yesus itu Anda tuhankan, Yesus membantah tentang itu. Apa bantahannya? Coba Anda catat nanti.
Anda renungkan. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka murid dong, bukan Kristen. Mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti setelah rangkaian firman, ucapan Yesus, instruksi Yesus yang disampaikan dari A sampai Z kepada murid-muridnya, kesaksian Yesus tentang muridnya, muridnya menerimanya dan muridnya alhamdulillah menerimanya sebagai utusan Tuhan. Titik. Yesus berbicara mengenai skala prioritas murid-murid utama. Semua firman, semua tinta merah lah ceritanya di dalam Bible, semua telah diberikan kepada murid, murid menerimanya dan meyakini itu yang memberikan kepadanya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Satu. Yang kedua, kesaksian Yesus. Siapa Yesus menurut Katolik? Oh, tidak diragukan lagi, Yesus Tuhan. Siapa Yesus menurut Paulus? Oh, sudah pasti Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Jelas itu. Tapi apakah itu yang menjadi rujukan? No. Yang menjadi rujukan adalah lisannya Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ingat bung, kalau kita lihat dalam Matius 21 nomor 31, orang yang disebut pesundal, pemungut cukai, rentenir, lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan ucapan Yohanes. Tidak ada salib-saliban, nggak ada. Kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih pertama, lebih utama, lebih duluan masuk surga karena mereka mendengarkan ucapan Yohanes. Begitu tingginya Yohanes ini. Tetapi jatuh posisi Yohanes ketika Yesus mengangkat bicara dan mengangkat kesaksian. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Wow. Di depan muridnya, menurut Yesus, dirinya utusan Bapa. Di depan dirinya sendiri, kesaksiannya, dirinya adalah utusan Bapa. Bahkan kunci surga dia buka oleh Yesus. Apa katanya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Keren. Jadi pola pembedanya kita itu, terima kasih. Ketika orang Kristen mencoba kemudian ingkar kepada Tuhan yang maha kuasa dengan melantik anak manusia itu setara sehakikat dengan dirinya, itu adalah pengingkaran yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Tuhan pencemburu. Hari ini Anda sudah mengakui kesalahan fatal yang dilakukan Katolik adalah Yesus anak manusia, Rasul katanya, Nabi katanya, penyampai firman katanya, tapi ada embel-embelnya. Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Disitulah fatalnya. Yang kedua, saya tidak menanggapi semuanya kawan ya. Yang kedua, ketika Anda berbicara silakan. Nabi Isa dan Yesus itu berbeda karena dia adalah saudara Harun dan Musa. Bung, kalau Anda membaca Roma 1 nomor 3, harusnya Anda malu untuk membawa data ini. Kenapa? Di situ dikatakan Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Kalau kita berbicara secara ilmu pengetahuan, yang disebut sperma itu adalah cairan yang terpancar dari penis. Karena ini berbicara Daud, berarti cairan itu wajib hukumnya terpancar dari penis Daud. Pertanyaan saya, secara ilmu biologi, adakah dokter yang bisa menjelaskan berapa lama kemudian sperma itu bisa bertahan untuk bisa membuahi di luar daripada rahim? Kalau tidak ada pengawet, tidak ada tempat untuk mengawetkan sperma Daud ini untuk disimpan di rahimnya Maria, itu butuh berapa lama? Sedangkan antara zaman Daud dengan kemudian zaman Maria itu ratusan tahun. Dan Alkitab Bible Anda mengatakan Yesus adalah anak Daud. Pertanggungjawabannya ketika Al-Quran dikritik Harun, saudara Harun, maka saya juga minta pertanggungjawaban. Ketika Bible mengatakan Yesus adalah anak Daud, kenapa saya ambil Daud? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Adam? Padahal silsilahnya jelas, anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Maaf bang, bukan anak Daud bang, keturunan Daud bang. Yang saya tadi bilang. Tapi dikatakan di kitab saudara anak Daud, ben Daud. Bukan keturunan. Makanya saya mencoba mengambil Roma 1 nomor 3.
Spermato Daud, berasal dari sperma Daud. Jadi kalau dikatakan Harun sama seperti saya, Bang Suma adalah saudara-saudara Kahar Musakkar, Bang Suma adalah saudara Sultan Hasanuddin, bukan berarti saya sesaman dengan beliau orang-orang mulia ini. Tetapi saya saudara. Bang, boleh Saya bantang, saudara. Bang? Ada keturunan ya bang, ada Boleh keturunan bantang gitu nggak, ya. Bang? Oke, itu yang kedua. Silakan. Tapi di situ dikatakan saudara anak, dikatakan di kitab saudara anak Daud. Di sisi lain dikatakan keturunan Daud, sabar. Tapi di sisi lain dikatakan anak Daud. Oke. Yang ketiga, berbicara mengenai Yesus datang menghakimi manusia. Yesus datang menghakimi manusia. Siapa manusia yang dihakimi? Islam? No. Yang dihakimi adalah Matius 7, 22-23. Yang memanggil dia Tuhan, yang bernubuat pakai namanya, yang mujizat pakai namanya. Kami bersih dari itu. Loh, kok bisa? Lihat di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Siapa yang menolak firmanku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kemudian yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus jadi hakim nih, akhir zaman nih, turun ke bumi. Pola yang ada di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Segala firman yang pernah aku ucapkan, itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Islam tidak menyembah Yesus, Islam tidak menuhankan Yesus, Islam tidak beribadah kepada Yesus, Islam tidak menghakikatkan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Karena memang Yesus tidak pernah mengatakan itu, bahkan mengucapkan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sekarang Kristen yang dihakimi. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Jadilah Kristen, jadilah Katolik, jadilah Advent. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Aku datang untuk menebus dosa-dosa Adam. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Ibadahlah minggu, makanlah babi, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ada? Tidak ada. Itulah fungsinya beliau datang menghapuskan semua pola yang dibawa oleh Kristen, salib, babi, dan seterusnya. Terus yang kemudian terkait dengan kedatangan dia menghakimi, Anda lihat di dalam Al-Quran apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar akan datang, dan kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Subhanallah. Matius 24 nomor 3 ketika ditanya, "Wahai guru," di Bukit Zaitun ditanya oleh guru, oleh muridnya, "Apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah, baca Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak datang kedatanganku sebagai anak manusia. Baca 29-nya, ketika aku datang maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda aku anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan menatap aku di langit. Apakah ketika bintang berjatuhan, bulan tak bercahaya, matahari tak menjadi gelap, apakah itu bukan tanda kiamat? Tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha. Tetapi bukan hanya seperti itu, bukan hanya sesederhana itu. Matius 24 ketika Yesus menjelaskan itu, dia melemparkan satu keadaan kepada pengikutnya. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, tapi tidak disertai tanda-tanda tersebut, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Aku datang dengan tanda-tanda tadi, tanpa tanda-tanda tadi. Meskipun 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saya tidak ingin menanggapi semuanya, saudara-saudara, karena itu saya rasa gampang untuk Anda pahami sendiri. Lahir di bawah pohon kurma. Kalau kita melihat benar tidaknya Yesus ini lahir di bawah pohon kurma atau dia lahir di kandang binatang, nanti polanya ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Mengatakan dan mengabarkan dia lahir di kandang binatang itu memuliakan atau menghinakan? Menghinakan. Al-Quran datang mengatakan dia dilahirkan di alam yang asri, udara segar, harum, aroma yang sangat mengenakkan hati. Dia lahir di sana. Tidak ada yang bisa kemudian membuktikan secara histori ini. Ini nggak ada. Begitu juga Kristen, sudah tak ada kandangnya.
Tak ada kandang yang kemudian bisa dibuktikan bahwa itu tempatnya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad menceritakan hal yang 2000 tahun yang lalu. Maka apa polanya? Kita kembali. Kita lihat Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arab. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Hakim-Hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Tempat orang Israel adalah kota yang disebut sebagai kota pohon kurma. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, tempat Yesus bersembunyi. Ingat saudara, Yohanes 11 nomor 54, Yesus bersembunyi di suatu tempat yang bernama Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kepadanya. 2 Tawarik 28:15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan sebutan nama bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang ditelanjangi oleh mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa di semua kota itu dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Jadi jejak histori yang ada kepada Bible, orang-orang Israel itu hidup di kota yang disebut kota pohon kurma. Ada nggak mereka hidup di kota yang penuh dengan kandang binatang? Pohon kurma. Dan silakan Anda buktikan sendiri. Informasi yang saya temukan bisa Anda buka di Google, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini membudidayakan bibit pohon kurma yang mereka temukan, dan mereka mengatakan bibit ini, biji-bijian ini berasal dari 2000 tahun silam. Silakan Anda buka Google, Anda temukan di sana orang-orang Yahudi, ilmuwan mereka menemukan, itu tertulis tuh, tumbuhan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Ini yang kita punya. Coba yang asing, yang netral. Di situ ditemukan bahwa para pakar menemukan biji-bijian, dan mereka melestarikan sekarang ini tumbuh pohon kurma yang hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau saya mencari sedikit lagi, kalau saya mencari jejak, silakan. maka saya akan menemukan data itu di Bible. Tapi kalau saya mencari jejak di Bible tentang kandang